ada gitu yang nggak percaya gitu dengan amalan sholawat. Ya mungkin mereka belum pernah ngalami. Kenapa kok dengan baca sholawat doa kita itu bisa lebih cepat terkabul gitu? Kenapa kok bisa mendatangkan keajaiban? Dia akhirnya kayak percaya gitu loh bahwa ya keajaiban sholawat itu benar-benar ada gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Sutari. Di video kali ini aku pengen share tentang kenapa kalau kita banyak bersolawat, doa kita itu jadi cepat terkabul atau bisa mendatangkan keajaiban-keajaiban yang gak terduga gitu. Kenapa aku pengen share tentang hal ini? Karena beberapa waktu kemarin aku sempat ngeliat gitu ya di media sosial, di Twitter terutamanya, ternyata banyak gitu orang yang kayak gak percaya gitu dengan keajaiban sholawat, atau ada yang kayak apaan sih kok pingin sesuatu pakai sholawat gitu, ya kamu harus kerja, kamu harus belajar gitu ya masa cuman sholawat gitu. Nah beberapa waktu kemarin juga di beberapa video aku sebelumnya itu juga ada yang komen bahwa ya nggak bisa lah kamu tiba-tiba dapat uang, kamu dapat rezeki cuman dikiran doang gitu, cuman sholawatan doang gitu. Jadi seolah-olah orang yang ngamalin sholawat itu kayak cuman ngandelin sholawatnya dan kayak nggak kerja gitu loh, nggak berusaha. Nah biasanya orang-orang yang berpendapat seperti itu biasanya mereka lebih mengandalkan logika mereka gitu. Jadi kayak biasa gitu ya, diskusi antara iman sama ilmu itu kadang emang kayak gak bisa sinkron gitu. Padahal ya sebenarnya hal itu berkaitan gitu. Kalau teman-teman udah pernah baca Quantum Ikhlas, buku Quantum Ikhlas, di situ kan udah dijelaskan gitu bahwa kekuatan-kekuatan yang tidak terlihat itu justru yang lebih dahsyat gitu dampaknya. Contohnya aja bom atom. Nah, jadi dia tuh kecil tapi daya ledaknya jauh lebih besar daripada bom-bom yang ukurannya kelihatannya gede gitu. Jadi sebenarnya iman sama ilmu itu nggak bertentangan kok gitu. Cuman karena kita punya logika yang terbatas, akhirnya ya seperti itu tadi, ya masa gitu cuman dengan sholawat kamu bisa dapet apa yang kamu mau gitu, ya harus berusaha lah. Padahal di video-video aku, entah itu di video yang manapun gitu, aku nggak pernah bilang bahwa ya kita harus sholawatan 24 jam gitu supaya doa kita cepat terkabul. Jadi seolah-olah sehari semalam kita sholawatan aja. Bahkan Allah sendiri nyuruh sholat pun nggak 24 jam gitu kan. Allah juga nyuruh kita untuk bertebaran di muka buminya Allah untuk menikmati karunia-Nya gitu. Jadi kita disuruh bergerak, kita bukan cuman ibadah yang sifatnya kayak sholat doang, tapi kita disuruh bertebaran di muka buminya Allah gitu. Dalam artian kita harus gerak, jangan males gitu, harus ada yang kita lakukan. Tapi nih kita sebagai seorang manusia kadang kelewat batas gitu loh. Jadi kayak ya yang bisa menghasilkan dengan secara nyata itu ya dengan kerja gitu. Yang bisa membuat nilai aku bagus ya langkah nyatanya ya harus belajar gitu. Kalau nggak kayak gitu nggak bisa gitu. Sampai akhirnya kadang kita jatuhnya mengandalkan usaha kita tadi. Jadi kita mengandalkan pekerjaan kita, akhirnya kita mengandalkan belajar kita gitu. Aku pernah ngalamin momen-momen dimana aku terlalu mengandalkan usaha aku sendiri, yaitu saat aku ngerjain skripsi. Aku sering cerita ke teman-teman bahwa awal mula aku kenal dengan riyadhah, dengan sholawat itu karena aku punya masalah dengan skripsi. Saat itu aku ngerasa aku udah berusaha dengan maksimal, udah sering revisi, cari referensi kesana kemari, udah rajin banget bimbingan ke dosennya. Bahkan aku udah berangkat tuh jam 6 itu udah ada di kampus gitu untuk ketemu sama dosennya, untuk nunggu dosennya. Dan ternyata apa yang terjadi, malah skripsi aku nggak maju-maju, terus ditolak lagi, revisi lagi gitu, kayak yang sedangkan teman-teman aku yang lain kayak yang lancar-lancar aja gitu loh, udah nyampe jauh gitu. Nah karena aku terlalu
mengandalkan usaha aku sendiri, itu aku sadar bahwa aku tuh sampai momen-momen dimana seharusnya aku sholat gitu ya, misalnya udah adzan, udah sholat, aku tuh kayak menunda gitu loh, menunda, dan aku lebih milih untuk ngerjain skripsi dulu, ngerevisi dulu gitu, entaran deh sholatnya, sampai akhirnya ya sholatnya molor, mepet-mepet, dan aku ngerasa ya mungkin itu gitu loh, nggak berkahnya karena aku terlalu mengandalkan diri aku sendiri sampai lupa dengan kekuasaannya Allah. Barulah saat aku kenal riyadhah, kenal sholawat, itu ada momen dimana aku benar-benar nangis ya gitu, kayak yang ya Allah, hamba lupa gitu loh, hamba lupa dengan kekuasaanmu, hamba terlalu mengandalkan ikhtiar gitu, terlalu mengandalkan diri sendiri, terlalu bergantung pada diri sendiri sampai lupa gitu loh, bahwa yang bisa menyelesaikan masalah aku itu bukan aku gitu, tapi Allah. Jadi pas aku ngeliat ada tweet-tweet semacam itu gitu, ada orang-orang yang nggak percaya dengan keajaiban sholawat, kayak yang remehin gitu, ya aku di sini nggak berbicara tentang orang non muslim gitu, maksudnya orang di luar Islam, karena ya memang mereka udah sedari awal nggak beriman kepada Rasulullah. Tapi di sini aku bicara kepada orang-orang yang muslim gitu, orang-orang yang Islam, ternyata ada gitu yang nggak percaya gitu dengan amalan sholawat. Ya mungkin mereka belum pernah ngalami yang namanya momen dimana mereka udah mentok usaha terus gak ada kemajuan dengan usaha yang mereka lakukan gitu. Mungkin mereka belum pernah ngalamin momen itu. Dan ini terjadi kepada salah satu teman aku. Dia udah tahu kalau aku sering bikin konten tentang sholawat gitu, tapi sepertinya dia sendiri tuh gak ngamalin gitu. Sampai beberapa waktu kemarin dia tuh nanya ke aku, "Din, kamu ngamal apa aja?" gitu. Wah, aku langsung kayak, wah tumben nih anak mau tanya-tanya tentang sholawat gitu. Soalnya sebelum-sebelumnya dia kayak yang apatis lah tentang amalan sholawat gitu. Nah, saat itu aku ngerekomendasikan dia untuk kalau buat kamu baca sholawat yang mirip tahiyat aja gitu, karena kan itu gak aneh-aneh sholawatnya gitu. Aku gak ngerekomendasikan dia baca sholawat nariyah, munjiat gitu. Jadi baca aja yang kayak tahiyat, saat kita tahiyat gitu, Allahumma sholli ala Muhammad, atau ada yang pakai Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Atau kalau yang mau yang pendek, baca aja sallallahu ala Muhammad gitu. Ya minimal sehari 1000 lah gitu, untuk memperlancar urusan kamu gitu. Nah, udah pas beberapa hari kemudian dia itu ngubungin aku dan bilang bahwa aku ngerasain nih yang namanya keajaiban sholawat gitu. Jadi dia akhirnya kayak percaya gitu loh, bahwa ya keajaiban sholawat itu benar-benar ada gitu. Ternyata dia ngalamin suatu masalah yang hampir sama kayak aku. Dia udah mentok, udah ngerasa udah usaha maksimal banget, tapi kok selalu stuck gitu, nggak bisa maju atau bahkan mental gitu usahanya. Nah akhirnya dia kenal sholawat, dia ngerasain sendiri keajaiban sholawatnya, barulah dia akhirnya percaya gitu. Jadi emang harus benar-benar ngalamin sendiri gitu ya, baru kita percaya gitu. Jadi buat teman-teman yang misalnya gitu udah mengenalkan sholawat kepada orang tuanya, kepada teman-temannya, lalu kemudian mereka nggak percaya, terus nanya gitu, emang kenapa kalau kita pakai sholawat, apa hubungannya gitu. Nah di sini aku pingin ngasih jawaban gitu ya, yang menurut aku tuh simple tapi ngena banget gitu loh, secara logika juga ngena. Jadi buat orang lain yang mungkin tanya, kenapa kok dengan baca sholawat doa kita itu bisa lebih cepat terkabul gitu, kenapa kok bisa mendatangkan keajaiban. Di sini aku pakai penjelasannya dari Cak Nun, karena penjelasan dari beliau itu simple tapi ngena banget gitu loh. Kenapa kita bersolawat? Karena Allah akan semakin lebih dekat kepada kita karena kita mencintai kekasihnya gitu, karena kita mencintai Rasulullah. Jadi sholawat itu kayak pernyataan cinta kita kepada Rasulullah. Jadi saat kita mau berdoa, kita mau merayu Allah gitu, kita jangan mengandalkan diri kita sendiri gitu, tapi lewat perantara Rasulullah, kita ngajak Rasulullah gitu, kita ngajak kekasihnya Allah. Karena kalau kita
mengandalkan diri kita sendiri, kita berdoa langsung tanpa sholawat, tanpa baca sholawat, maka itu kayak kita terlalu mengandalkan diri kita sendiri gitu. Sedangkan siapa sih kita di mata Allah? Diri kita nggak bisa diandalkan di mata Allah gitu. Orang lain pun nggak ada yang bisa kita andalkan di hadapannya Allah. Tapi yang satu-satunya yang bisa kita andalkan di hadapannya Allah adalah Rasulullah gitu. Apalagi Rasulullah sangat mencintai kita, sangat mencintai umatnya. Dan Allah pun sangat mencintai kekasihnya, sangat mencintai Rasulullah. Biar lebih simpelnya lagi, lebih sederhananya lagi, kita pakai analogi nih. Contohnya, misalnya kita mau punya urusan dengan seorang presiden, sekelas presiden misalnya. Kita punya urusan, kita tahu bahwa urusan kita atau masalah kita itu bisa diselesaikan oleh presiden tersebut. Nah, sedangkan posisi kita adalah rakyat biasa gitu. Nah, kita tahu kan kalau rakyat biasa mau ketemu presiden itu sulit banget. Apalagi mau minta bantuan untuk segera diselesaikan masalahnya gitu. Ya, dari rakyat biasa untuk menemui presiden itu sangat sulit. Nah, tapi kita ada orang yang bisa kita andalkan. Misalnya kita kenal dengan anak presiden tersebut. Dan kita tahu bahwa si presiden ini cinta kepada anaknya dan anaknya pun bersahabat baik dengan kita misalnya. Nah, dengan hubungan tersebut ya otomatis kita jadi lebih mudah untuk menemui presiden tersebut karena ya kita kenal, kita ada orang yang diandalkan untuk ketemu sama presiden tersebut. Jadi yang awalnya kayak gak mungkin, tapi karena kita kayak punya andalan gitu ya di depan presiden tersebut, ya jadi lebih mudah lah. Itu cuman analogi aja gitu ya. Dan analogi tersebut itu sering banget kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya kita mau sulit mau nemuin seseorang, biasanya kan kita pakai perantara dulu gitu. Dan itu memang udah dalam kehidupan sehari-hari pun kita tuh kadang perlu seorang perantara gitu. Apalagi ini untuk minta kepada Allah gitu loh. Jangan mengandalkan diri kita sendiri, pakai perantara. Yaitu siapa yang bisa kita andalkan di hadapannya Allah? Ya satu-satunya hanyalah Rasulullah gitu. Makanya sholawat itu bisa dibilang sebagai wasilah gitu. Ada yang bilang wasilah atau perantara agar doa kita cepat terkabul. Jadi itu yang pingin aku share kepada teman-teman. Jadi misalnya teman-teman kayak ngeliat gitu ya, ada orang yang gak percaya gitu dengan amalan sholawat, ya sampaikan aja yang kayak itu tadi gitu. Analogi sederhananya ya kayak gitu. Sholawat itu kayak perantara antara kita dan Allah gitu. Makanya doanya jadi cepat terkabul, jadi keajaiban itu bisa datang. Dan ya gak usah maksa juga gitu. Misalnya mereka udah gak percaya, ya udah biarin aja gitu. Ya hak masing-masing. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat, ada hikmah yang bisa diambil untuk aku pribadi maupun juga buat yang melihat video ini. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.